Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah oleh-Mu bagi kami akan agama kami, yang ianya menjadi penjaga, pelindung urusan kami. Perbaiki oleh-Mu ya Allah bagi kami akan dunia kami, yang ianya menjadi tempat kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah bagi kami akhirat kami, yang ianya akan menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan kami sesuatu yang akan menambahkan kebaikan bagi kami. Dan jadikanlah kematian kami nanti sebagai masa kerehatan kami daripada segala keburukan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kurnia-Nya, nikmat-Nya, lebih-lebih lagi nikmat yang berkaitan dengan dunia kita, dan lebih-lebih lagi nikmat Allah yang berkaitan dengan urusan agama kita. Nikmat yang berkaitan dengan agama lebih tinggi nilainya daripada nikmat yang berkaitan dengan dunia. Sebagai contoh yang mudah umpamanya, nikmat kesehatan itu nikmat yang besar artinya. Semua orang pasti nak sehat. Alhamdulillah. Tapi kesehatan itu nikmat dunia. Sehingga kesehatan yang Allah berikan pada hamba-Nya belum tentu hamba yang Allah bagi nikmat kesehatan yang ia sebagai nikmat dunia itu akan bertambah-tambah kebaikannya. Belum tentu.
Sementara seseorang ketika Allah beri nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat peluang, kemudian kesehatan, kesempatan yang diberikan untuk menambah amalan. Menambah bekalan. Kemampuan kita, tergeraknya hati kita untuk memanfaatkan nikmat dunia bagi menambahkan bekalan yang kita nak bawa berjumpa Allah bila tiba masanya, itu nikmat yang berkaitan dengan agama. Sebab itu bila orang Allah beri nikmat agama, pasti beruntung. Pasti. Pasti mulia. Pasti beruntung. Pasti Allah sayang dia. Berbeza dengan orang yang Allah beri nikmat dunia. Belum tentu ia beruntung. Belum tentu ia berjaya. Bahkan orang yang Allah beri nikmat dunia, belum tentu Allah sayang dia. Yahudi, orang kafir, penentang Allah, Allah bagi macam-macam nikmat dunia. Itu contohnya. Apakah Allah sayang mereka? Tidak. Sebab nikmat dunia, kesehatan, kesenangan hidup, makanan, minuman, tempat tinggal, harta benda, wang ringgit, apa sajalah. Kenaikan pangkat, darjah, dan sebagainya. Kenderaan, itu nikmat dunia yang Allah berikan pada siapa saja daripada hamba-Nya. Mau mereka beriman ke, tak beriman ke, kufur ke, syukur, Allah bagi. Itu nikmat dunia. Nikmat dunia Allah beri pada siapa saja. Karena itu merupakan sifat rububiyah Allah. Itu merupakan rahmat amah. Rahmat yang umum. Sementara mereka yang memanfaatkan nikmat dunia, kesenangan, harta benda, kesehatan, kenaikan pangkat, jawatan, kuasa, mereka manfaatkan untuk menambah bekalan. Dengan harta yang banyak, maka dimaafkan, ia menjadi orang yang banyak memberi. Dengan peluang yang banyak, ia gunakan untuk melakukan amalan bagi menambahkan bekalan. Dengan kesihatan yang diberikan, ia gunakan kesihatan untuk melakukan perkara-perkara yang disuruh yang belum dilakukan. Ini nikmat agama yang pasti Allah sayang pada orang seperti ini. Pasti. Kalau nikmat dunia, saya kata tadi, tidak menggambarkan A lebih tinggi darjahnya daripada B. Sama sekali tidak. Kalaulah orang yang Allah beri nikmat dunia banyak itu, bukan bahawa makamnya lebih tinggi daripada mereka yang Allah berikan nikmat dunia sikit. Ya, orang-orang kafir lebih tinggilah darjah insya-Allah kerana ramai daripada mereka yang kaya raya. Sebab itu bersyukurlah kita jika Allah masih beri kita nikmat agama. Masih boleh baca Quran, masih boleh mempelajari Al-Quran, masih boleh solat, masih boleh beramal, masih boleh Allah. Penuh dengan istiqamah yang kita pelajari minggu lepas. Itu nikmat yang besar. Yang sangat besar. Yang Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang dipilih. Kecuali pada orang yang disayangi. Dan lain sebagainya, dan lain
sebagainya. Nah, asbab itulah, dengan sebab itulah nanti bila seseorang itu sudah tidak lagi berada di sini, karena ajal telah menjemputnya, ia telah berpindah ke alam barzah, penyesalan yang akan dirasakan, dialami oleh mereka yang ada di alam barzah, bukan kerana tidak mendapatkan nikmat dunia. Bukan kerana terlepas mendapatkan nikmat dunia. Menyesal bukan kerana di dunia dahulu miskin. Menyesal bukan kerana di dunia dahulu katakanlah sakit. Menyesal kerana di dunia dahulu katakanlah tak punya kendaraan. Bukan itu mereka kesalkan. Bagi mereka yang sudah di alam barzah. Bukan. Kalaulah orang di alam barzah itu menyesal karena di dunia dahulu katalah sakit, maknanya mereka yang di dunia sehat walafiat di alam barzah tak menyesal. Tak begitu. Kalau orang di alam barzah menyesal karena di dunia itu miskin, mereka yang Allah beri kekayaan di dunia melimpah-limpah, di alam barzah bahagialah. Tak. Penyesalan yang akan dialami oleh mereka yang telah berada di barzah bukan kerana tidak mendapatkan atau terlepas peluang mendapatkan nikmat dunia, tetapi mereka melepaskan nikmat agama. Saya ulangi. Karena mereka melepaskan nikmat agama. Maksudnya apa? Semasa di dunia oleh Allah diberi peluang, diberi ruang untuk menambah amalan, menambah bekalan, tapi peluang dan ruang ini dilepaskan begitu saja, diabaikan bisa. Kalau ini yang berlaku pada mereka semasa hidupnya, dan sekarang kita yang masih hidup, sering melepaskan peluang untuk menambah amalan, menambah bekalan, kita akan menyesal. Bukan di sini, mungkin di sini tidak menyesal, yang pasti ketika di alam barzah, kita menyesal tak sudah. Dan kita punya hangan-hangan. Bukan harapan, angan-angan. Karena sesuatu pasti ianya tak mungkin. Jadi hanya angan-angan lah. Saya nak bagi satu contoh. Ini termasuk penyesalan yang dialami oleh mereka yang telah berada di alam barzah. Nabi telah beritahu kita ketika kita masih hidup. Jadi agama kita beritahu kita ni agar nanti bila di alam barzah kita tidak menyesal. Karena bila mereka di sana menyesal, tak boleh buat apa-apa. Nak balik tak boleh, nak itu tak boleh. Dan saya ulangi, menyesal bukan karena di dunia dulu tak sempat menjadi chairman syarikat. Tak ada. Menyesal karena tak sempat menjadi CEO company besar. Tak ada. Menyesal bukan kerana mereka tak pernah berpeluang melancong ke pelbagai negara. Juga tidak. Menyesal kerana tak pernah tinggal di rumah mewah. Juga tidak. Tapi menyesal kerana melepaskan peluang untuk mendapatkan nikmat agama. Allah bagi peluang, Allah hidangkan di hadapannya nikmat agama, tapi dia tidak menyambutnya. Itu mana melepaskan tu. Dia abaikannya. Walau Allah nak bagi. Inilah nikmat agama. Inilah agama. Terimalah supaya nanti kamu tidak menyesal. Tapi orang ini menolak. Bila mati nanti luar biasa penyesalannya. Baik. Begini. Ada hadis jamaah sekalian. Hadis ini dirawikan oleh Imam At-Tabrani.
Hadis Imam At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani. Di dalam kitab hadis beliau At-Targhib dan Tarhib. Hadisnya bersumber daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Begini ceritanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrin. Suatu hari Nabi berjalan melalui sebuah tanah perkuburan. Jalan, tiba-tiba lalu dekat dengan tanah perkuburan. Atau lalu tempat yang di situ ada orang ditanam. Kuburlah. Tiba-tiba Nabi berhenti. Sahabat lain pun berhenti. Dan tak terduga oleh sahabat, Nabi bertanya, "Man sahibu hadzal qabri?" Nabi tanya, "Hai kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, siapa ya orang yang ditanam di kubur ini? Sebab nampaknya belum lama ini mati." Ya, kalau bahasa kita, ini tanah pun masih merah nih. Masih basah. Nampak gayanya dia belum lama meninggal nih, mungkin baru beberapa hari. Siapa ya orang yang ditanam di kubur ini? Nabi tak tahu. Lalu ada sahabat yang mengetahuinya. Siapa orang yang ditanam di kubur itu? Faqalu, "Oh fulan, ya Rasulullah, si fulan ya Rasul." Dalam hadis tidak sebut siapa namanya, tapi sahabat yang macam ni kenal. "Oh si fulan ya Rasul. Si fulan tempoh hari meninggal dan kita tanam di tempat inilah." Apa komentar Nabi? Setelah diberitahu, "Oh si fulan." Baginda bersabda, hadis sahih ni ya. "Raq'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum." Raq'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. Wahai sahabatku, kamu tahu tak? 2 rakaat. Maknanya solat lah tu. Solat 2 rakaat lebih disukai oleh orang yang ada dalam kubur ini daripada dunia kamu. Allahu Akbar. Jika sekiranya lah orang dalam kubur ini oleh Allah diberi pilihan, wahai hambaku, sekarang kamu sudah berada di alam barzah. Dan kamu telah merasakan, bukan sekadar meyakini, merasai bagaimana keadaan alam barzah yang kamu ada ini. Katakanlah, kita andaikan Allah tanya pada ahli kubur ini, "Baik hambaku ahli kubur, pilih satu di antara 2. Tak boleh pilih dua-duanya. Kena pilih satu. Pilihan pertama, aku nak bagi dunia dan isinya. Dengan tanahnya, lautnya, bangunannya, hutannya, buah-buahannya, air terjunnya, bangunan pencakar langitnya, kendaraannya, gemerlapan malam harinya, dengan bintang-bintangnya, dan sebagainya, dengan anginnya yang biasa, gunung ganangnya,
aku nak beri kamu semua itu, atau aku bagi kamu peluang untuk sholat 2 rakaat. Untuk beribadah pada aku dengan melakukan sholat 2 rakaat. Apa jawab ahli kubur tu? Ya Allah, aku pilih. Engkau bagi aku peluang untuk sholat 2 rakaat pun jadilah. Tengok. Kami tak nak dua. Ahli kubur tu nampak kemampuan, kesediaan melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunat ni, itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jauh lebih mahal, lebih bernilai daripada isinya. Bagi ahli kubur. Ahli kubur waktu itu tepat penilaiannya. Masa orang ni hidup di dunia zaman sekalian, tak nampak situ. Allah bukan hanya memberi ruang pada mereka untuk solat 2 rakaat saja. Di dunia diberi peluang oleh Allah untuk solat seberapa banyak rakaat yang dia mau. Yang pasti solat yang wajib 5 kali saja. Cari semalam 17 rakaat aja. Allah kata yang wajib 17. Tapi kalau kamu nak tambah, Allah kata ya sila. Dengan rawatibnya, witirnya atau solat sunatnya, solat mutlaknya boleh. Bukan 2 rakaat. Peluang yang Allah berikan pada masa hidup dunia, masa ia sehat, masa ia masih boleh berjalan, masa ia boleh rukuk, masa ia boleh sujud, ada kemampuan, ada peluang, sehat. Masa itu dia tak buat. Allah kata, aku bagi kamu sehat, aku bagi ini supaya kamu boleh solat. Ibaratnya begitulah. Nah, sekarang solatlah. Buatlah. Orang ni tak nak. Peluang yang Allah berikan ini diabaikan begitu saja. Kenapa? Ya, karena sibuk ni lah. Ya Allah, ini mana boleh. Ini pun gini. Apalagi tengok. Kalau orang sana baru nak belajar hidup. Anak-anak baru nak meniti kerjanya. Mana boleh ni sibuk, tak ada waktu nak solat. Jangankan yang sunat, solat fardu pun sering tercicir. Kalau tak sempat, sibuklah, tak ada masa solat. Tengok. Mengajar dunia yang sebenarnya, yang nanti bila dapat pun taklah sebanyak satu negeri. Sekaya manapun, harta yang dicarinya, maksudnya, taklah sebanyak nilai harta satu negeri. Berapa nilai? Berapa bilion ringgit? Nilai kekayaan yang ada di Selangor jika dijual umpamanya. Kalau orang itu kata seorang billionaire, coba berapa persennya berbanding? Itu ya Allah tak tahu hanya berapa persennya nilai Selangor. Berapa persennya berbanding dibandingkan dengan Malaysia, dengan Asia, dengan dunia. Sanggup dipandang lebih tinggi daripada peluang yang Allah berikan untuk solat. Dah ini penting. Nanti bila di alam barzah, menyesalnya luar biasa. Sehingga jika Allah tawarkan pada orang ini, wahai hambaku, pilih. Ini dunia dan isinya. Aku akan bagi pada kamu. Atau aku bagi kamu peluang untuk mengerjakan solat walaupun hanya 2 rakaat. Ya Allah, kami nak peluang yang 2 rakaat pun jadilah. Kami tak ada. Karena bagi orang yang ada di alam kubur, nilai solat walaupun 2 rakaat itu jauh lebih utama, lebih baik dari dunia Islam. Kata Rasulullah. Nah, sekarang ini jamaah sekalian, saya ulangi sekali. Kita bukan hanya diberi peluang oleh Allah untuk solat 2 rakaat saja. Berpuluh-puluh. Allah beri kita peluang untuk baca Quran bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Allah beri kita peluang untuk menambah amalan bukan pada hari Jumaat saja. Dalam 24 jam sehari semalam, hanya berapa jam ruang, peluang yang Allah berikan pada kita dengan kesihatan Allah berikan, dengan masa berikan untuk kita menambah amalan. Bila itu kita biarkan berlalu begitu sahaja, inilah
punca penyesalan yang tiada taranya. Rupa-rupanya orang di alam barzah ini, keinginannya, bagi kita, menurut kita yang masih hidup, macam remeh lah keinginan dia. Dia hanya ingin diberi peluang solat walaupun hanya 2 rakaat. Allahu Akbar. Bagi kita itu macam remeh. Tapi bagi mereka yang telah di alam barzah, nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Sampai begitu sekali. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan, kita masih mampu menerima, bersedia menerima peluang yang Allah berikan. Ada peluang yang Allah berikan untuk baca Quran, kita baca Quran. Allah beri peluang pada kita untuk kita solat sunat, kita solat. Allah berikan pada kita untuk belajar, kita gunakan. Itu adalah keberuntungan, kejayaan yang luar biasa. Luar biasa. Mungkin kita kurang merasa menyesal. Atau mungkin di antara kita tidak menyesal sama sekali jika melepaskan peluang ini semasa hidup. Boleh jadi. Karena nilai kebaikan yang Allah tawarkan ini belum nampak sekarang. Kita masih nampak nilai dunia dan isinya. Oh, punya itu nilainya, ini. Wah, itu masih bernilai. Sekarang. Tapi nanti bila sudah pindah ke alam barzah, terbalik penilaian itu. Tentu jamaah masih ingat ya. Di dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis Muslim ya, daripada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu hadis Muslim. 2 rakaat fajar itu lebih baik pada dunia dan isinya. Itu Nabi beritahu kepada umatnya semasa mereka masih hidup. Sembayang 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi fajar, sebelum kita solat subuh, kita sembahyang 2 rakaat. Nilai 2 rakaat sebelum subuh itu, Nabi kata solat fajar, ada orang kata solat qobliyah subuh, tapi kalau istilah hadis 2 solat fajar. Itu lebih baik pada dunia dan isinya. Sekarang mungkin belum semua orang dapat melihat bahwa nilai 2 rakaat fajar itu lebih baik dunia. Sekarang maklum, nilai dunia masih terlalu ketara di mata kita. Gembalapan dunia masih terlalu kuat mempengaruhi cara berpikir kita. Keindahan dunia masih begitu melekat dalam hati sanubari kita. Sehingga nilai yang dimiliki oleh dalam 2 rakaat fajar yang lebih baik dunia itu kita belum nampak di sini. Tapi ingat amanah Nabi tadi. Bila kita sudah pindah ke alam barzah, baru waktu Allahu Akbar. Rupanya lah. Itu rupanya yang diperlukan oleh mereka yang ada di alam barzah. Jadi kalau saya boleh kata ya Mas Kan, adakah orang yang ada di alam barzah, saudara-saudara kita, orang tua kita, saudara mara kita, pasangan hidup kita, anak kita, apakah mereka jealous kepada kita masih hidup? Jawapannya, iya. Adakah mereka cemburu? Jawapannya, iya, cemburu. Apakah yang mereka cemburu atas diri kita di alam barzah? Adakah mereka cemburu karena dahulu mereka tak sempat pun punya jabatan tinggi? Sedangkan kita punya jabatan tinggi? Bukan. Adakah mereka cemburu karena kita mahu kereta yang mewah, sedangkan sama mereka yang telah meninggal itu masa hidupnya tak pernah pun merasa kereta mewah? Katalah dahulu yang telah meninggal ini masa hidup pada kita kecil aja, namanya kancil. Kita sudah pakai kereta besar, namanya
apa namanya? Kita apa tuh atas kancil gitu. Kijang ya. Bukan. Mereka tidak akan cemburu kita. Bertuahnya engkau lah ke saudaraku. Bertuahlah engkau lah anak-anakku. Kata ya orang tua yang dah meninggal. Bertuahlah engkau wahai adikku. Bagi abang kita yang dah meninggal pada kita seladek. Bertuahlah engkau wahai suamiku. Bagi istri yang telah meninggal daripada suaminya. Bertuahlah engkau wahai istriku. Kata suami yang meninggal dahulu. Kenapa engkau bertuah? Kenapa engkau cemburu sangat? Ya aku cemburu karena kamu masih punya ruang yang luas. Peluang yang banyak untuk menerima tawaran nikmat agama daripada Allah. Setiap saat kamu mendapatkan tawaran nikmat agama daripada Allah. Dan jika kamu terima peluang itu, untung. Dahulu aku tolak, aku menyesal. Tengok, mereka tidak dengki, tidak iri, tidak cemburu, tidak jealous karena kita lebih kaya daripada mereka. Bukan. Kita lebih berjaya daripada mereka dari segi pangkat, kedudukan, career. Sama sekali tidak. Mereka tidak cemburu karena kita ditinggal di tempat yang wah, banglo yang mewah. Yang guarded dan gated. No. You're not dressed properly for that. You're not. You remember now. Saya ulangi. Apakah ahli kubur yang sedang di alam barzah menunggu hari kebangkitan itu jealous kepada kita yang masih hidup? Jawabannya, iya. Betul jealous. Cemburu, iri. Apakah yang mereka irikan? Adakah karena kita punya rumah besar, dahulu mereka tak punya masa hidup, tak punya? Bukan. Pangkat, bukan. Yang pasti mereka tidak iri kepada kita kerana nikmat dunia. Bukan. Tapi mereka iri kepada kita karena nikmat agama. Yang ini apa? Allah masih bagi kita ruang untuk menerima nikmat agama, mereka dah tak ada peluang itu. Lebih iri lagi jika ketika Allah beri kita ruang untuk nikmat agama, diberi peluang untuk solat, kita masih boleh solat. Ada ruang untuk sedekah, kita bersedekah. Ada ruang untuk baca Quran, kita baca Quran. Masih ada waktu untuk belajar, kita belajar. Woi, lagi mereka iri. Sehingga mereka kata Nabi, kalaulah mereka diberi pilihan untuk pilih dunia dan isinya, atau peluang untuk sholat, walaupun hanya 2 rakaat, mereka memilih sholat. Lama dahulu saya belajar ini dan lama sekarang saya mengulang kaji jamaah sekalian. Ya, berhari sebelum saya sampai ini saya merenung hadis ini dan melihat sarahannya. Begitu sekali. Dan saya coba membayangkan. Rupanya penilaian kita terhadap dunia dan isinya dengan penilaian saudara-saudara kita yang telah meninggal di alam barzah terhadap dunia tidak sama. Saya ulangi. Penilaian kita terhadap dunia dengan penilaian orang yang dah meninggal terhadap dunia tidak sama. Penilaian kita terhadap ruang peluang untuk nikmat agama, untuk solat, untuk baca Quran, untuk beramal, untuk bantu orang, untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dengan penilaian mereka terhadap permainan tak sama. Bagi mereka, betul-betul lah peluang untuk tambah ilmu ini, besarnya lah nilai dia. Sayang sekali kalau dilepaskan. Sayang sekali. Kalau lah aku masih ada peluang. Itu masalah. Tapi kita kan kata sering sekali, kecil aja. Esok masih ada. Sehingga orang lebih takut kehilangan
peluang untuk mendapatkan nikmat dunia daripada kehilangan terlepas peluang mendapatkan nikmat agama. Nah, ini bahaya. Sangat bahaya. Ini hadis Nabi di jamaah sekalian ya. Hadis Rasulullah SAW dan hadisnya sahih. Sebab itulah Nabi bersabda di dalam hadis yang dinilai hasan li ghairihi oleh Albani dan nilai sahih oleh Imam Hakim. Baginda bersabda, as-salatu khairu mawdu'in. Khairu mawdu'in. Salat itu adalah suatu kebaikan yang telah diberikan, disediakan oleh Allah pada manusia semenjak awal. Mungkin dalam bahasa mudah, salat itu yakni satu amalan yang daripada mula lagi oleh Allah sudah didesain untuk kebaikan. Gitulah. Salat itu ibadah yang daripada awal lagi Allah dah reka, dah desain, Allah sediakan untuk kebaikan. Saya itu Nabi kata, faman sya'a istaqalla. Siapa yang berkehendak, silalah salat walaupun sedikit. Mungkin hanya 2 rakaat. Mungkin hanya 4 rakaat. Ya silalah. Wa man sya'a istakthara. Dan siapa yang mau, sila buat banyak-banyak. Karena jangankan buat yang banyak, buat sikit pun ganjarannya besar. Apalagi buat banyak. Sehingga jangankan meninggalkan melakukan solat yang banyak, meninggalkan solat banyak, meninggalkan solat sikit, solat itu pun penyesalannya tak sudah di alam barzah. Allahu Akbar. Sehingga orang yang solat, ini selain solat fardu ya, solat fardu sudah jelas ya, ini solat sunat ini. Sedikit pun baik, apalagi banyak. Itu solat. Kenapa ya disebut solat ini? Adakah mana selain yang solat tidak ada? Sebab begini jamaah sekalian ya. Solat itu farduha afdalul furud. Solat itu ibadah fardu yang paling utama daripada ibadah fardu yang lain. Ada solat fardu, ada zakat fardu, ada puasa fardu, betul kan? Masuk puasa wajib lah. Dari sekian banyak ibadah-ibadah yang wajib kita lakukan, dari sekian banyak perintah-perintah Allah yang fardu, yang wajib kita lakukan, ibadah fardu yang paling utama sekali, paling tinggi sekali nilai dia adalah solat. Saya tak kata bahawa puasa Ramadan itu tak fardu, tapi nilai kefarduan solat itu lebih tinggi. Ya. Demikian juga ibadah sunat. Ada puasa sunat, sedekah sunat, beramal sunat, macam-macam balas sunat lah. Baca kok yang sunat, kan banyak amalan sunat. Dari sekian banyak amalan-amalan sunat, yang paling afdol, yang paling tinggi nilainya adalah sembahyang sunat. Tolong dicatat ini. Ini kesimpulannya. Dari sekian banyak ibadah fardu, ibadah wajib, ya, yang Allah berikan pada kita, solat fardulah yang paling tinggi nilai dia. Puasa fardu, tinggi nilainya. Zakat wajib, tinggi nilainya. Haji wajib, tinggi nilainya. Tapi solat wajib fardu paling atas. Begitulah. Dari sekian banyak amalan-amalan sunat, sedekah sunnah, baca Quran sunnah, itu sunnah, puasa sunnah, haji yang tak sunnah, ya, haji yang ke-10 kan sunnah. Umroh tiap bulan, itu kan sunnah ya. Dari sekian banyak amalan sunnah, yang paling utama, yang paling tinggi nilainya,
solat sunat. Ini di sisi sisi Allah menurut pandangan Allah. Walaupun mungkin kita tak merasakan begitu. Minta maaf kita merasakan tak, solat sunat biasa. Bagi saya, solat sunat ibadah saya yang paling bagus yakni umrah lah, umrah sunnah. Sebab itu, sebab apa? Ya umrah sunnah kan hebat kan. Woi. Ya rasa puaslah. Dapat umrah tiap bulan boleh pergi umrah ulang lagi. Wah, dari segi nilainya di sisi Allah, solat sunat itu lebih tinggi daripada umrah sunnah. Dahlah masa yang diperlukan tak lama, seperti mana pergi umrah. Dahlah biaya yang diperlukan tidak banyak. Solat sunat berapa ringgit biayanya? Kos yang perlu kita bayar untuk ikan solat sunat berapa banyak? Biaya yang kita keluarkan untuk ikan umrah sunnah berapa banyak? Begitu umrah yang sangat-sangat istimewa. Umrah yang VVIP. Wah, itu mungkin nilainya mungkin 5 kali ganda biaya haji. Tapi tahukah kita, nilai keutamaan di sisi Allah, solat sunat lebih tinggi. Bahkan ikut hadis sahih tadi, lebih baik dunia dan isinya. Ada ibadah yang Quran kata atau hadis kata, yang nilainya lebih baik dari dunia dan isinya, selain solat? Tidak ada. Tidak ada. Sebab itulah, ini alasan dia. Solat adalah satu ibadah yang semenjak awal lagi Allah reka, cipta, Allah desain untuk kebaikan. Sehingga tak ada orang solat walaupun sikit, melainkan pasti dapat kebaikan. Itu Nabi kata, yang ada peluang untuk buatlah walaupun sikit. Yang ada peluang banyak, buat banyak. Dan sebagainya. Ini solat-solat, lebih solat fardu, jangan tanyalah. Fardu itu wajib kan? Ialah pertama, karena solat itu jamaskan perintahkan dari awal lagi turunnya daripada contoh Allah. Nabi terima sendiri langsung daripada Allah tanpa melalui perantara Jibril. Bayangkan. Yang lain melalui perantara Jibril. Apalagi solat fardu asalnya 50. Lalu Allah bagi diskaun. Allah bagi diskaun tinggal 5. Tapi 5 itu pun Allah tetapkan. Allah kekalkan pahalanya menyamai 50. Masya Allah. 5 kali pahalanya Allah kekalkan sama dengan pahala 50 kali. Allahu Akbar walillahil hamd. Wa in kanat khamsan fil ada. Walaupun ia dilakukannya hanya sebanyak 5 kali. Nah, berdasarkan ingatan hadis yang sangat jelas ini jam sekalian. Sehingga ulama salaf berpesan begini. Iltanim fil faraghi fadla ruku'in fa'asa ayyakuna mautuka baghtata. Rebut oleh kamu. Maknanya jangan sia-siakan. Semasa kamu mempunyai banyak masa, banyak ruang, banyak masa, banyak peluang, rebut, gunakan peluang masa yang ada itu untuk mendapatkan fadla ruku'in, keutamaan rukuk kepada Allah. Maknanya solat lah tu. Karena boleh jadi fa'asa ayakuna mautuka baghtatan. Karena boleh jadi kamu tak tahu ajal kematian kamu akan menemuimu baghtatan, tiba-tiba. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma inna ala dzikra syukri wa husni ibadah. Saya ulangi. Rebut oleh kamu, gunakan sebaik-baik oleh kamu
peluang, ruang, kesehatan, waktu, apa sajalah yang ada sekarang ini untuk mendapatkan keutamaan kelebihan rukuk mana untuk sholat. Ya, tentu yang fardu sudah jelas ya. Maksudnya yang tambah dengan yang sunnah sebanyak yang boleh. Jangan tinggalkan rawatibnya. Witir tiap malam jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Atau sholat-sholat yang lain lah, sholat duha. Jangan tinggalkan. Istiqomah. Karena boleh jadi ajal kematianmu akan datang kepada kamu baghtatan secara tiba-tiba. Dan bila ajal datang dengan tiba-tiba, kita pula melepaskan peluang ini tuh di alam barzakh seperti mana yang Nabi sabdakan dalam hadisnya. Orang itu cemburu, jealous, iri pada kita dan menyesal tak sudah. Bahkan jika ditawarkan kepadanya dunia dan isinya, sama ada memilih dunia dan isinya atau memilih diberi peluang untuk sholat 2 rakaat, ia memilih sholat 2 rakaat. Tapi mana ada di alam kubur nak sholat lagi? Kam min sahihin ra'aita min ghairi sukmin. Karena betapa banyaknya lah orang sehat yang kamu nampak tanpa ada sakit, penyakit sikit pun. Sehat walafiat. Tak ada masalah kesehatan. Mulai pada hujung rambut hingga hujung kuku kaki. Banyak situ. Tapi tiba dahabat nafsuhu sahihah. Faltah. Tiba-tiba nyawanya melayang. Maknanya matilah. Tiba-tiba nyawanya lenyap mati. Faltah tanpa memberi ruang untuk penangguhan walaupun sesaat. Banyak orang yang sehat tanpa sakit sipun. Tiba-tiba dengar meninggal tanpa diketahui sebabnya, tanpa diberi penangguhan walaupun sesaat. Minta maaf saya cakap apa adanya, ini ingatan untuk saya sendiri khasnya. Kalaulah orang sehat pun boleh mengalami seperti itu, bagaimana kalau kita sedang sakit? Jika yang sehat pun ajal boleh menunggunya tanpa pemberitahuan sebelumnya, bagaimana bila kita sudah tak sehat? Kalaulah orang muda 12 tahun, 25 tahun, 20 tahun pun boleh menemui ajalnya tanpa diketahui sebelumnya, bagaimana kita yang mungkin bukan lagi 17 atau 18 tahun atau 19 tahun, bukan. Kita bukan lagi 16 ke 17 ke 18 tahun, bukan. Ya, mungkin ramai di antara kita sudah 16 terbalik, 17 terbalik, 18 terbalik, 19 terbalik mungkin. Kalau 9 kan 1, 9. Ini kalau terbalik 9, 1. 18. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi peringatan Nabi ini benar-benar salah satu bukti betapa sayangnya Nabi pada umatnya yang masih hidup. Untuk menghadapi fasa berikutnya, yakni kematian yang pasti dialami oleh setiap yang hidup. Dan nampaknya Nabi tak nak ada umatnya yang nanti bila berada di sana menyesal kerana kecuaiannya. Menyesal karena kesilapannya. Kenapa? Dahulu Allah selalu bagi tawaran untuk nikmat agama, ruang, peluang, tapi dia tak nak. Tapi ketika Allah berikan nikmat dunia, belum pun diberi, sudah. Bukan kita tak boleh menerima nikmat dunia, jangan salah faham, boleh. Boleh. Adakah nikmat berupa dunia, kesihatan, harta benda dan makan minum itu tak baik? Baik.
Adakah tidak manfaat? Manfaat. Tapi hendaklah kita melihat nikmat agama ini lebih bermanfaat bagi kita daripada nikmat dunia. Karena nikmat dunia yang Allah berikan pada kita ini, jamaah sekalian, bukan semata-mata sedikit dan sekejap kemudian yang kita akan tinggalkan. Lebih dari itu, nikmat dunia itu nanti di alam kubur, di alam akhirat, kita akan dipertanggungjawabkan karenanya. Nikmat dunia itu salah satu yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada kita. Sementara nikmat agama, kita dapat solat, kita dapat mengaji, kita dapat belajar, kita dapat menuntut ilmu, kita dapat puasa, kita dapat tolong orang, kita dapat itu tidak ditanyakan. Itu yang akan membantu kita menjawab pertanyaan. Coba. Amal-amal kita di alam barzah itu akan menjadi pembantu kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan mungkin akan sampai nanti ya, kalau atau ya saya mungkin pernah sampaikan tapi di bilik lain lah saya sampaikan. Amal itu nanti akan menjadi peguam bela bagi kita. Oke? Amal kita itu nanti akan menjadi peguam bela. Pembela kita di hadapan Allah. Bayangkan, dia menjadi peguam kita. Sementara nikmat dunia itu bukan menjadi peguam bela kita. Ia akan menjadi alat bukti pertuduhan yang akan dituduhkan pada kita. Memperbanyak pertanyaan. Kita tanya itu, tanya itu. Dan yang ditanya semua berkaitan dengan nikmat dunia. Sementara amal kita itu yang membela. Sebab itu kita memandangnya seperti itu. Jadi pastikan dunia dan isinya. Nikmat dunia ini kita jadikan alat untuk kita memudahkan kita mendapatkan nikmat agama. Sehat itu nikmat dunia. Dengan kesehatan akhirnya kita mampu menambahkan ilmu. Nah, itu bagus. Nanti kesehatan tak lagi membebankan kita. Dengan kesehatan, kita mampu menambahkan amalan. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, susah. Dengan harta, Alhamdulillah. Dengan harta kita mampu memberi lebih banyak. Karena orang yang mampu memberi banyak, sebab dia memiliki banyak. Kalau dia hanya memiliki sedikit, pemberinya sedikit. Karena dia ingin jadi orang yang banyak memberi, maka dia mesti banyak memiliki. Jadi harta akhirnya menjadi alat memudahkan ia untuk mendapatkan nikmat agama, mendapat bekal. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kemampuan untuk memberi ada, peluang untuk memberi ada, peluang untuk memberi pemberian ada depan mata, kemampuan ada karena dia ada harta, tapi tak ada kemauan memberi. Ini menyesalnya luar biasa. Itu menyesalnya luar biasa. Peluang untuk mencari ilmu, peluang untuk belajar ada. Ada. Pagi ada, yang petang ada, yang ada masa malam ada, yang ada masa pagi. Peluangnya luas di mana-mana. Peluang untuk menambahkan ilmu, peluang untuk mengkaji Al-Quran hadis ada. Kemampuan untuk belajar ada. Mata sehat, waktu ada, tak ada masalah apa-apa. Jadi kemampuan untuk belajar ada, peluang pun ada. Tapi mungkin tak ada kemauan. Nah ini. Bila kemauan tak ada, akhirnya rezeki, harta, kesehatan itu akan menjadi bahan pendakwaan kepada kita. Sehingga kita tak punya peguam bela di hadapan malaikat yang disuruh di alam barzah dan di akhirat. Patutlah orang yang ada di alam kubur ini, kata Nabi, kalaulah dia diberi dunia dan isinya pun, nasibnya di alam barzah tidak berubah. Siksa tetap menimpanya kalau dia berada di siksa.
Dia tidak akan diampunkan dosanya karena ia membawa dunia dan isinya. Mana boleh kesalahan di alam kubur ditebus dengan. Tapi kalau dia dalam barzah membawa amalan yang walaupun amalan itu hanya 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Itu paling tidak akan menambahkan beratnya timbangan dia. Akan menjadi pembelanya. Peguam belanya. Apatah lagi dalam hadis sahih, bila orang itu diletakkan di alam barzah, ini hadis sahih. Nah, saya pernah sampaikan tapi di bilik lain lah. Bila orang itu ditempatkan di alam barzah dan setelah berjaya menjawab pertanyaan malaikat, kenal atau tidak dengan seorang yang didatangkan dan dia kenal bahwa itu Rasulullah. Ada pula malaikat yang mendekatinya, mungkin hendak menyiksanya untuk menyusahkannya karena kesalahannya, tiba-tiba melalui arah kepalanya. Kesusahan alam barzah nak menimpanya melalui dari arah kepala. Tiba di situ ada solatnya. Solat kata, la min kibali. Tak ada jalan daripada arahku. Solat jaga orang itu, melindungi orang itu dari arah kepalanya. Kesusahan siksa dalam kubur pergi. Karena dari arah kepala dijaga oleh solat. Kesusahan siksa kubur nak menimpa orang ini dari arah kanannya. Tiba di sebelah kanannya ada ibadah puasanya. Puasa di situ. Puasa kata, jangan lalu. Kamu nak menimpakan siksa kepada hamba ini kan? Jangan. Tak ada jalan, tak ada laluan. Kata puasa. Aku menjaga, melindunginya dari arah kanannya. Lari itu azab. Lalu dia nak datang lagi, melalui belah kirinya. Di situ ada pengawalnya, ada bodyguardnya. Apa dia? Amalan sodakohnya. Ya, mungkin zakatnya, sedekah sunatnya, dan bla bla bla. Kedermawanannya ada sebelah kirinya. Tak ada lagi. Lalu azab ini, azab kesempitan kubur, nak menimpanya melalui arah kakinya. Di sana ada penjaganya. Penjaganya berupa amal-amal soleh yang lain. Amar ma'rufnya lah, baca Qur'annya lah, belajar ilmunya lah, pergi mengajinya lah, baca pokoknya. Ada semua. Kamu tak boleh menimpakan kesusahan pada hamba ini melalui aku. Dijaga. Selamat orang ini. Atas, bawah, kanan, kiri, dijaga. Lalu masih ada lagi satu. Dia nak datang di arah atas. Nak ditimpakan kesusahan dari arah atasnya. Datang penjaganya, pendidiknya, penghalangnya dari atas. Apa dari atas? Istiqomahnya orang itu dalam membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu hadis sahih. Di alam kubur, amalan seseorang, ini tapi amalan yang konsisten ya, bukan sekali-sekala ya, yang berterusan. Tempoh hari kita belajar tentang konsistensi beribadah selepas Ramadan kan. Setiap malam sebelum tidur, orang sentiasa mengamalkan, baca paling tidak 2 surah. Surah As-Sajadah, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabil la Raiba Fihi min Rabbil Alamin, yang dibaca oleh imam atau yang kita disunahkan baca pada solat subuh pagi Jumaat itulah. Dan surah Al-Mulk,
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, habis. Setiap kali nak tidur malam hari, baca 2 surah ini, dia akan menjadi pendinding, penghalang. Bila ada kesusahan kubur nak menimpa orang ini dari dari belah atas. Sehingga orang ini dikawal, ibarat dilindungi oleh pendinding-pendinding. Oleh pendinding-pendinding. Kanan ada, kiri ada, atas ada, bawah ada, bawah ada, atas ada. Itu amal. Nah, peluangnya Allah berikan pada kita sekarang. Terpulang pada kita memanfaatkan atau tidak. Kalau kita terima, nanti mereka akan jadi pengawal di alam kubur. Tapi kalau peluang ini kita lepaskan, peluang ada, kemampuan ada, tapi kemauan tak ada, ya di alam kubur siapa yang nak menjaga? Siapa nak membela? Itu salah satu kenapa Nabi beritahu, sungguh 2 rakaat, solat 2 rakaat lebih disukai oleh ahli kubur ini daripada dunia dan isinya. Itulah makna, itulah nikmat agama itu begitu itulah. Begitu sangat besar. Sangat besar. Suatu hakikatnya bila kita sihat, mana Allah beri peluang untuk nambah bekalan. Bila kita ada masa, mana Allah beri peluang untuk kita nambah ilmu. Bila Allah beri kita keribuan rezeki, mana Allah beri peluang untuk kita lebih bersedekah dibanding orang lain. Bila Allah, macam-macam. Nikmat dunia itu hendaklah dijadikan wasilah. Dijadikan kenderaan untuk beramal. Itu jelas sekali ya. Nah, orang tadi, Nabi katakan, bila Allah beri pilihan, pasti dia memilih, diberi peluang untuk sholat walaupun hanya 2 rakaat. Sementara kita sekarang ini jamaah sekalian, peluang dan ruang yang Allah berikan pada kita ini bukan hanya sholat 2 rakaat. Berpuluh-puluh rakaat kalau kita mau. Setiap hari berapa? Kalau umur kita masih seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun. Coba kalau gitu abaikan. Allahu Akbar. Saya ulangi minta maaf ya. Minta maaf. Bedakan hadis ini. Ini tentu orang mukmin ya jemaah sekalian ya. Kalau orang kafir memang lah. Orang kafir tak akan main itu. Ini orang mukmin. Yang kecewa ini orang mukmin yang dahulu di masa itu melepaskan pulang itu. Kalau orang kafir memang dah kecewa bukan karena itu. Bukan karena tak solat. Mereka kecewa, rugi karena mereka tidak beriman. Itu serang jemaah sekalian. Orang-orang yang dah di alam barzah, minta maaf termasuk mungkin ya kedua ibu bapa saya. Ingatkan saya, ayah anakku, mak ayah sebenarnya cemburu dengan kamu nak. Kamu masih ada peluang, kemampuan untuk buat solat, tambah solat. Kalau solat, solatlah. Kalau sedekah, sedekahlah. Kalau puasa, puasalah. Kalau baca Quran lah. Dan kamu tahu nak, itu nilai sangat besar. Faedah yang sangat besar di alam barzah ini. Mungkin ayah saya kata, ayah dah merasakan sekarang. Mungkin mak saya kata, mak dah rasakan sekarang nak. Jika sekiranya Allah bagi mak dan ayah kata dunia isinya pun, ayah tak nak. Tak ada faedah. Bahkan kalau Allah beri dan ayah terima, akan menambahkan pertanyaan. Ya. Semakin banyak nikmat dunia yang Allah berikan pada kita jemaah sekalian, jika kita tidak betul menggunakannya, hanya akan menambahkan pertanyaan di alam barzakh dan di akhirat. Katakanlah, kalau pada mulanya katalah jumlah pertanyaan yang nak dipertanyakan 50. Wah, nikmat dunia makin banyak ditimbang, makin banyak. Dan tak dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah. Wah, pertanyaan sepatutnya pria hanya 50, sekarang jadi 5.000. Iya. Tambahan nikmat dunia itu akan menambahkan jumlah pertanyaan yang akan dipertanyakan di akhirat. Tapi tak apalah pertanyaan banyak jika kita mampu menjawabnya. Jika kita sudah punya peguam bela kita.
kita sudah menyediakan peguam bela. Siapa peguam bela yang kita sediakan? Amal. Amal itu peguam bela kita. Boleh jadi solat yang kita lakukan, puasa solat kita lakukan, sedekah solat yang kita lakukan, belajar kita, baca Al-Quran kita, menuntut ilmu kita. Yang kita lakukan secara istiqomah itulah. Itu yang akan menjadi peguam bela. Yang akan membantu kita menjawab pertanyaan tentang nikmat dunia itu. Tummalatus alunna yama idin anin naim, kan? Ayat tu. Tummalatus alunna yauma idin anin naim. Kemudian sungguh pasti kamu akan disoal. Sungguh pasti kamu akan dipertanyakan. Anin naim. Tentang apa? Tentang nikmat. Jadi nikmat ini akan ditanya. Akan ditanya. Bukan malah membantu kita. Mana ada harta membantu kita. Kereta yang kita miliki tak akan membantu kita dalam menjawab pertanyaan. Rumah kita tak mampu. Kecuali kita menggunakan nikmat-nikmat dunia untuk memudahkan kita menambahkan amalan. Baru waktu itu pertanyaan kurang. Dan amalan itu menjadi peguam bela kita. Ada ucapan ulama, bukan hadis Nabi ya. Ucapan ulama yang bagi saya sangat-sangat menarik. Mereka berkata begini. Idza matabnu Adam laqiyathu musibatani. Idza matabnu Adam laqiyathu musibatani. Apabila anak Adam itu meninggal, maka ia akan menghadapi, ia akan bertemu, akan menghadapi, akan menjumpai dua macam musibah. Ada meninggal saja, dia berhadapan dengan dua musibah. Ya, dua musibah. Apa dua musibah itu? Pertama, faqdu kulli malihi. Atau fukida kullu malihi. Lenyap. Hilang. Seluruh kekayaannya. Harta yang dihimpunkannya hilang. Uang ringgit yang disimpankannya tinggal. Jawatan yang dikejarnya hingga mencapai tiba-tiba hilang. Orang lain ganti. Rumah hilang semua. Semua nikmat-nikmat dunia hilang. Itu satu. Itu musibah. Tapi tak apa. Dia hanya kehilangan dunia dan isinya. Kehilangan dunia dan isinya itu tak apa. Tak pasti. Yang dahsyat, jika ketika ia kehilangan dunia dan isinya karena ia dah mati, dia menyalahgunakannya semasa ia masih memilikinya. Itu yang bahaya. Atau dia tidak menggunakannya sesuai dengan kehendak Allah yang memberinya semasa ia masih memiliki dunia itu. Semasa masih ada harta, semasa masih ada sihat, semasa masih ada jawatan, semasa masih ada itu. Kalau nikmat dunia tidak dimanfaatkan, digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang memberinya, begitu meninggal dia kehilangan, itu betul-betul musibah yang sangat dahsyat. Tapi kalau dahulu ia dimakan untuk memudahkan ia menambah amalan, tak apa. Itu musibah pertama. Dia kata, uraian tasawuf, dunia ini, nikmat dunia maksud saya, ya kawan ke, pasangan hidup ke, anak pinak ke, jawatan ke, rumah, tempat tinggal, kebun, apa sajalah.
suatu hari pasti kita akan berpisah dengannya. Sama ada. Sama ada. Kita yang meninggalkan kita menikahnya lebih dahulu. Atau semua itu yang meninggalkan kita sebelum kita. Pasti kita kehilangan. Ada orang yang kehilangan dunia. Dunia tak nak lagi berkawan dengannya. Ya, apa tidaknya ada kita hilang. Ada kilang terbakar. Ada kapal terbang jatuh. Alah, maknanya dunia dah tak nak bersahabat dengan pemiliknya. Atau kalau dunia tidak meninggalkannya, dia yang meninggalkan lebih dahulu. Dan itu bahasa Melayu sangat tepat. Diberitakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali atau telah meninggal dunia. Tengok. Bahasa Melayu sangat cantik. Meninggal dunia. Maknanya bukan dunia yang tak mau lagi berkawan dengan orang ini. Dia sendiri yang tak nak. Sebab dia meninggal dunia. Dia yang meninggalkan benda yang ia carinya. Yang ia kumpulkan. Akhirnya dia pergi. Nah, itu musibah. Nah, musibah yang kedua ini yang paling berat. Wa su'ila an kulli malihi. Musibah kedua, masuk alam barzah, ia akan disoal. Akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan berkaitan dengan seluruh kekayaan yang pernah ia miliki. Allahu Akbar, itu musibah paling berat. Kita meninggal jamaah salam tidak punya harta. Ya, Allah belum bagi apa-apa kan. Garpu patah pun tak ada. Masa kita lahir. Kita datang dunia lahir, tak punya apa-apa. Garpu patah pun tak ada. Dewasa kita berusaha mencarinya. Cari. Ya, memang Allah suruh cari. Kita dapat. Dapat itu, dapat ini, punya itu, punya ini, punya ini. Lalu kita simpan. Kita gunakan. Kita jaga. Ya, malam itu kita jaga. Kemudian, walaupun kita telah jaganya, kita pula yang meninggalkannya. Kenapa kita meninggalkannya? Minta maaf ya, betul-betul minta maaf ya mas kalian. Katalah kita punya tanah. Susah payah dahulu kita mencarinya. Akhirnya kita berjaya memiliki sebidang tanah. Adalah 5 hektar atau 5 ekar dari kebun. Murah karena masih tersorok. Banyak ini kayu-kayu belukap dan sebagainya. Wah, susah mencari. Alhamdulillah akhirnya jadi milik kita. Grant pun sudah tukar nama kita. Kita pun telah tengok dia. Wah, kita jaga dia. Jaga dia, coba bersihkan dia, coba tanah kita. Minta maaf ya, ini maksud ini ucapan ulama ya. Akhirnya kita tinggalkan dia. Macam mana kata tinggalkan? Menengok pun tak pernah. Macam mana tengok? Minta maaf ya. Kita dah kurang sehat. You masih tengok kebun. Lama lah. Saya dah tak tengok kebun saya. Memang itu kebun saya. Tapi dah tak tengok macam mana rupa sekarang. Tengok. Kita tinggalkan dia. Pisang dimakan di monyet. Itu tak kisah. Kita tinggal lah. Bukan kita tinggal. Mana kita sudah meninggal dulu. Belum. Ingat tak? Coba kalau kita ikhlas untuk muhasabah diri. Sekarang ini pun saya yakin. Banyak nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan pada kita. Yang kita sebenarnya telah meninggalkannya. Memanfaatkannya pun tidak. Menggunakannya pun tidak. Bahkan melihatnya pun tidak. Kita hanya masih ingat yang benda itu milik kita. Itu saja. Lalu apa manfaat bagi kita? Kalaulah itu. Itu nikmat dunia. Iya ya. Apa manfaatnya? Akhirnya kita hanya merasa seronok karena kita memiliki.
Walaupun kita tak pernah dapat menikmati apa yang kita miliki. Iya. Banyak orang-orang yang Allah anugerahkan kekayaan luar biasa. Istananya, tempat mewah tinggalnya, istilahnya, berada di setiap benua. Di benua Asia ada, benua Amerika ada, benua Australia ada, 5 benua ada. Lengkap dengan pelengkapan hidup. Ya, Ustaz, lengkap dengan pelayannya, pembantunya, penjaga, tuan rumah, lengkap, drivernya. Kita jumpa, katalah, pada pembantu rumah itu kabarnya. Pak Cik, ini rumah Pak Cik ke? Oh, tak ada lah, ini rumah bos. Pak, kita jumpa, kata, no, di Latin Amerika. Ada rumah banglo. Ini rumah Pak Cik, tak, saya kerja di sini. Saya ini rumah bos. Bos mana? Bosnya ada di kampung halamannya, ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Rumah semua itu biliknya ada berapa? Oh, biliknya tak banyak, hanya ada 20. Siap dengan kemudahan, ada swimming poolnya, ada keretanya, ada semua dah. Ada tukang basuh tuan. Habis bos selalu datang sini ke Pakcik seminggu sekali. Tak ada lah. Ini dah 1 tahun tak pernah tengok sini pun. Dah 1 tahun tak pernah. Karena rumahnya banyak. Rumahnya 1 tahun dia tak datang sini. Habis kalau sini siapa Pakcik yang duduk rumah? Kami lah. Yang gunakan, yang mandi di swimming pool depan tu kami lah. Yang ada di berkubang. Yang menikmati kesejukan bilik berekon kami lah. Tengok. Yang menikmati bukan yang memiliki. Yang memiliki tidak dapat menikmatinya. Dan ini yang berlaku dalam dunia sekarang ini. Coba kalau itu tidak dipahami menurut kacamata agama. Tengok. Yang menikmati, walau tak memiliki, dia merasa bersyukur, aku terima kasih. Walaupun aku tidak memilikinya, aku diizinkan Allah untuk menikmati. Menikmati mandi di swimming poolnya, menikmati kendaraannya, hadiah mereka ini. Dan dia tidak perlu mengeluarkan apa biaya. Yang bayar bil apinya, bil listriknya, kereta yang rusak, bos. Kan ada punya, dia yang tahu ya. Tengok, dia menikmati tanpa mengeluarkan apa-apa kos, bahkan ia dapat gaji tiap bulan. Kata pekerja tadi, bertuah orang seperti kami. Ya Allah, adilnya Allah pada hambanya yang susah. Tidak diberi hak untuk memiliki, tapi diberi pulang untuk menikmati. Bertuah. Tapi kalau tanya pemilik yang ada di Kuala Lumpur atau Kota sana, ya saya bahagia. Saya termasuk orang bertuah. Karena saya memiliki rumah di merata dunia. Anda tinggal tak? Walaupun saya tak pernah dulu itu. Ya, pekerja-pekerja yang dulu 1 tahun saya tak tengok. Tengok. Pemiliknya merasa bahagia karena memiliki. Si pekerjanya merasa bahagia karena menikmati, walaupun tak memiliki. Kalau kita berfikir saja jernih, agak siapa yang lebih beruntung ni ya? Mungkin kita, bosnya lah, tuannya untung dia memiliki, walaupun tak menikmati. Yang lain, itu pekerja itu lebih beruntung. Karena ia menikmati, walaupun tak memiliki, bahkan dapat upah. Menikmati kemewahan, dapat upah. Yang kedua, di akhirat kedua-duanya akan ditanya. Di alam barzah ditanya. Bos pemilik banglo tadi ditanya. Pekerja itu pun akan ditanya. Si pekerja akan ditanya. Dahulu masa menunaikan tugas pekerjaan itu amanah atau tidak? Dia mengikuti arahan atau tidak? Sesuai dengan perintah atau tidak? Karena ia pekerja itu digaji. Jangan-jangan dia makan gaji buta. Itu ditanya. Ditanya tentang pertanggungjawabannya menunaikan amanah. Ya, itu penting. Sementara si pemiliknya lagi berat pertanyaannya. Karena pertanyaan tentang banglo yang dimilikinya. Pertanyaan ada 2 secara umum. Dari mana dahulu kamu memiliki banglo itu? Dengan cara apa? Lurus ke bengkok? Dengan cara putih ke atau cara hitam? Dengan halal ke haram? Setelah itu dijawab dengan betul. Oh, dengan betul, dengan halal, tak melibatkan ini, tak dengan. Pertanyaan kedua.
Selepas kamu beli banglo itu untuk apa? Nah, ini pertanyaan kedua itu pasti bos tak boleh jawab. Pemilik tidak boleh jawab. Saya pertanyaan tentang nikmat dunia ada dua. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana ia mendapatkannya, kemana ia gunakan. Tengok. Sebab itu kata ulama, bila orang itu mati, dia berhadapan dengan dua musibah. Musibah pertama, hilang segala harta yang dimilikinya. Kalau hilang itu tak apa. Tapi dengan sebab hilangnya dunia dan isi sebab kematian itu, ada musibah kedua. Ditanya tentang dunia dan isi yang pernah dimilikinya. Allah. Dahlah masa hidup tak pernah menikmatinya. Ketika mati, dia sudah kehilangan. Yang ditinggalkan, dinikmati oleh orang lain, dia pula yang ditanya oleh malaikat bertubi-tubi. Berat tak berat? Masa mati, dia tak lagi menikmati kekayaannya di dunia. Masa hidup pun tak menikmatinya. Yang menikmati ahli warisnya. Tapi di alam barzah, ia tetap dipertanggungjawabkan. Bayangkan, dia terpaksa mempertanggungjawabkan sesuatu yang sekarang sudah bukan lagi miliknya dan ia tidak pernah punya peluang untuk menikmatinya. Sangat berat rupanya nikmat dunia ini. Kalau tidak dimanfaatkan dengan betul. Kita boleh saja gembira karena kita sehat, oke. Tapi jangan berhenti di situ. Kita boleh gembira dengan nikmat sehat, ya. Tapi jangan berhenti di situ. Setelah kita sehat ini untuk apa ya? Nah ini yang ditanya nanti. Kalau kita salah menggunakannya, dengan kesehatan tidak menambahkan kebaikan bekal untuk kita, itu berat pertanyaannya. Allah bagi kita nikmat itu, nikmat ini boleh rasa gembira, silakan, boleh. Tapi jangan berhenti itu. Allah tanya, untuk apa ya? Dahulu aku bagi kamu sehat untuk apa ya? Dahulu aku bagi kamu waktu, banyak waktu untuk apa ya? Wah, itu yang berat. Sebab itu dari awal tadi saya katakan, bersyukurlah kita secara pribadi sama sekalian, bila kita masih mampu memanfaatkan peluang walaupun sedikit setiap harinya untuk menambahkan bekalan. Sama dengan sholat, dengan baca Quran, dengan membantu orang susah, dengan belajar, dengan menghadirkan diri majlis-majlis ilmu. Bersyukurlah. Itu nikmat yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Dan bila kita sudah melakukannya, jangan sekali-kali ada keinginan untuk berhenti. Itu syarat dia. Di mana saja, bila mana-mana saja. Khairul a'mali adwamuha wa in qala. Ada yang kita telah pelajari. Sebaik-baik amal itu yakni yang berkekalan walaupun sikit. Kalau sekarang kita belum dapat merasai akan nikmat, akan keutamaan dan kebaikannya, kata Nabi, tunggu sajalah. Nanti bila kita sudah tidak berada di sini, kita sudah berada di alam barzakh, baru waktu itu minta maaf, pandangan mata kita dibuka oleh Allah. Sehingga semuanya nampak terang. Hati kita dibuka oleh Allah sehingga boleh faham semuanya. Baru waktu itu betapa besar nilai nikmat agama. Berapa besar nilai keutamaan baca Quran, keutamaan sholat, keutamaan belajar, keutamaan puasa, keutamaan bantu orang, keutamaan baru waktu nampak betul-betul sejelas-jelasnya. Sehingga, saya ulangi, kata Nabi, jika orang itu diberi peluang untuk melihat dunia isinya pun, tanah, ya Allah, tanah. Jangankan hanya diberikan banglo, diberikan PJ pun tanah, diberikan seluruh Malaysia pun tanah, dunia pun kami tanah. Saya anaknya satu ajalah, ya Allah, kalau engkau mau berikan, tolong beri aku peluang, waktu, walaupun sedikit, walaupun hanya cukup sholat 2 rakaat. Itu saja yang dia minta. Subhanallah. Mari, sementara kita masih diberi peluang yang sangat luas dari serba-serbinya.
Nikmat waktu ada, nikmat siar ada, nikmat harta ada, nikmat fikiran ada, nikmat apa macam-macam lah. Mari kita berazam, jangan kita sia-siakan sedikit pun. Yang sekalian, tazkirah kita malam hari ini sengaja disampaikan ya, karena kita sebenarnya masih sambungan daripada jatuh kita teman kematian dahulu. Untuk menambahkan, memantapkan pemahaman kita, karena lagi sekali yang kita bicarakan ini perkara, peristiwa atau alam yang pasti kita akan pergi. Ya, tidak mungkinlah kita abaikan tempat yang kita pasti pergi. Ya, kita mesti tahu. Orang nak pergi negara yang melancong pun, paling tidak sebulan dia kena tanya sana, tanya itu, tengok Google apa yang ada situ, makanan sedap mana, restoran sedap mana, hotel yang selesa mana. Paling tidak, itu baru negeri pergi ke negeri orang. Ini pergi ke akhirat. Mesti kita perlu tahu banyak, gitu ya. Dan jangan merasa sudah cukup yang kita mengetahui banyak. Itu saja kunci dia. Saya, jamaah sekalian, tidak boleh merasa telah cukup tahu tentang akhirat, jangan. Itu tidak menguntungkan kita. Itu jamaah sekalian, pesan ikhlas daripada Rasulullah SAW untuk kita semua yang dipengaruhkan, yakni saya kemudian menyampaikan, dan juga jamaah sekalian yang hanya kebetulan mengikutinya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita dan dibuka hati kita, diringankan seluruh anggota kita untuk memanfaatkan nikmat dunia, memudahkannya bagi kita menerima nikmat agama. Allahumma amin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Mari tutup dengan bacaan surah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.